Pada hari ketujuh inilah, ketika malam hari, sekitar pukul 10 malam, Yoga beserta kakak-kakaknya ini tiba-tiba ngigau. Saya mimpi sesuatu yang sangat menakutkan, Pak. Tiba-tiba saya ini didatangi oleh seseorang yang sangat tinggi besar berwarna hitam. Rambutnya panjang sekali dan matanya ini mempunyai sorot mata yang sangat merah tajam. Anak-anak Bapak ini akan mengalami peristiwa yang bisa merenggut nyawa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kisah kali ini Ruang Malam akan menceritakan sebuah cerita yang disampaikan oleh sobat Ruang Malam yang bernama Yoga. Yoga menceritakan kisah hidupnya bersama keluarganya, kisah yang memilukan yang merenggut dua orang kakaknya dan ibunya meninggal dunia karena tumbal dari uang yang diketemukan oleh ayahnya. Sebelum lebih jauh ke cerita Yoga, seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali masuk ke cerita Yoga. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1990. Pada waktu itu Yoga masih kelas 5 SD. Dia adalah 3 bersaudara yang mempunyai 2 kakak, sedangkan ayahnya adalah seorang pedagang sayur. Sedangkan ibu Yoga adalah ibu rumah tangga biasa. Ketika itu Yoga masih ingat pada waktu ayahnya berangkat kerja, biasanya adalah setelah subuh. Ayah Yoga bercerita kepada Yoga setelah pulang dari kerja. Ayah Yoga ini bercerita bahwa dia menemukan uang di dekat pintu masuk pasar. Tetapi anehnya uang itu tidak terkumpul menjadi satu, tetapi berjarak sekitar 1 meter ada lagi uang, 1 meter ada lagi uang. Dan pada waktu itu ayah Yoga ini juga merasakan keanehan. Pagi itu biasanya ini pedagang sudah ramai, yang berada di pintu pasar maupun yang berada di pasar. Tapi pada waktu itu yang berada di pintu pasar ini masih kelihatan sangat sepi sekali, bahkan tidak ada orang.
Sehingga pada waktu menemukan uang itu yang jumlahnya totalnya hampir 1 juta, Ayah Yoga ini mencari-cari sebenarnya orang yang berada di situ untuk dia tanyai bahwa uang 1 juta ini pemiliknya siapa, yang mungkin ada orang yang uangnya jatuh. Tapi pada waktu itu tidak ada sama sekali orang yang bisa ditanya. Akhirnya karena niatnya Ayah Yoga waktu itu belanja untuk kulaan dia berdagang, singkat cerita akhirnya dia kulaan untuk berdagang. Setelah dia berdagang, Ayah Yoga baru menceritakan ini kepada orang-orang yang membeli dagangannya. Kebetulan orang-orang yang membeli dagangan Ayah Yoga ini juga berada di sekitar belakang pasar, jadi tidak jauh dari pasar. Tetapi tidak satupun orang yang merasa kehilangan uang pada waktu itu. Sehingga akhirnya Ayah Yoga selesai berdagang, siang harinya dia pulang. Ketika pulang itu dia menceritakan kepada Yoga dan 2 saudaranya beserta ibunya. Setelah bercerita, sambil mereka makan siang, karena Yoga pada waktu itu juga baru pulang sekolah beserta 2 orang kakaknya, Yoga ingat betul pada waktu itu dia ini mengatakan sesuatu tentang SPP yang nunggak sudah kurang lebih 3 bulan, dan dia pada waktu itu ditegur oleh gurunya. Hal itu diceritakan Yoga kepada ayahnya. Saat itu ayahnya menjawab bahwa besok SPP-nya akan dibayar, tetapi tidak mungkin semuanya karena Ayah Yoga belum mempunyai uang sebanyak SPP yang diperlukan untuk dibayarkan kepada Yoga. Dan karena cerita Yoga itu kepada ayahnya, akhirnya kedua kakaknya ini juga bercerita bahwa mereka dua-duanya ini juga ditegur oleh sekolah mereka masing-masing, terutama wali kelas mereka, bahwa ternyata mereka juga punya tunggakan hampir sama dengan Yoga, sekitar 3 bulan. Dari sinilah akhirnya Ibu Yoga ini berkata kepada ayahnya, kepada Ayah Yoga, ya sudahlah Pak, uang 1 juta yang Bapak temukan itu dipakai dululah untuk membayar SPP anak-anak. Sebenarnya pada waktu itu dalam hati kecil Ayah Yoga ini tidak mau menggunakan uang 1 juta yang ia temukan untuk membayar keperluan sekolah anak-anaknya, karena dia ini merasa ragu-ragu. Di hati kecil Ayah Yoga ini dia takut bahwa jangan-jangan uang yang ia temukan itu adalah uang yang memang sengaja dibuat jebakan oleh para penganut tumbal pesugihan uang. Karena kenapa Ayah Yoga berpikir seperti itu? Yoga bercerita memang bahwa sampai sekarang di desanya pelaku-pelaku pesugihan itu memang ada, dan modusnya dia memang menyebarkan uang di jalan. Tetapi karena kebutuhan hidup, akhirnya dalam hati Ayah Yoga ini berdoa, mudah-mudahan uang ini bukan uang tumbal pesugihan. Dan pada waktu itu dia
berkata kepada Ibu Yoga, apakah tidak apa-apa Bu, uang ini kita berikan kepada anak-anak untuk membayar SPP mereka. Tidak apa-apa Pak, nanti misalkan ada orang yang merasa kehilangan uang, ya nanti Bapak bisa ngomong bahwa uang itu sudah terlanjur untuk buat bayar SPP anak-anak. Dan kalau nanti dia minta dikembalikan, ya kita kembalikan secara mencicil. Kesalahan dari Bapak Yoga ini, dari ayahnya Yoga ini, ketika itu juga dia sudah mencampur uang itu, antara uang yang diketemukan dicampur jadi satu di dompetnya dengan uang yang dia pakai untuk berdagang. Jadi Bapak Yoga ini sudah tidak bisa membedakan uang itu mana tadi yang dia temukan dengan yang dia pakai untuk berdagang. Sampai singkat cerita, akhirnya keesokan harinya uang ini sudah diberikan kepada anak-anaknya untuk membayar SPP sekolah. Dan seperti biasa, ayah Yoga ini kembali dia bekerja sebagai pedagang sayur. Tetapi kali ini dia ketemu pembeli yang kemarin itu diceritakan oleh ayah Yoga bahwa dia menemukan uang. Lah, saat ini pembeli itu mengatakan kepada ayah Yoga, Pak, Bapak kemarin menemukan uang 1 juta ya di dekat pasar. Pak, kalau bisa uang itu dikembalikan saja ke asalnya, yaitu di tempat Bapak menemukan uang itu. Loh, kenapa Bu? Kemarin kan sudah saya katakan kepada para pembeli dan tidak ada yang merasa kehilangan uang itu. Gini Pak, saya baru ingat bahwa memang di desa kita itu yang berada di dekat pasar ini ada sebuah keluarga yang terang-terangan Pak, memang menganut pesugihan dengan tumbal uang. Jangan-jangan uang itu milik keluarga pesugihan itu Pak. Nanti Bapak dan keluarganya bisa celaka. Waduh, uang itu sudah saya berikan ke anak-anak saya untuk biaya mereka membayar SPP sekolah. Nah terus gimana Pak? Ya Bu lah, sudahlah Bu, mudah-mudahan bukanlah apa yang Ibu ceritakan itu. Akhirnya pada waktu itu ayah Yoga ini diingatkan seseorang pembelinya, tetapi karena sekali lagi karena keadaan, akhirnya ayah Yoga ini sebenarnya dalam hati dia ini merasa khawatir, tetapi ya sekali lagi dia akhirnya pasrah dan berdoa mudah-mudahan semua itu tidak terjadi pada keluarganya. Akhirnya siang hari ayah Yoga ini balik pulang ke rumah. Ketika bertemu istrinya, dia menceritakan sekali lagi bahwa dia ketemu dengan pembelinya, dan pembelinya ini menceritakan tentang uang tumbal pesugihan. Dan pada waktu itu istrinya mengatakan bahwa iya Pak, memang ada tumbal pesugihan berupa uang. Tetapi mudah-mudahan tidaklah Pak. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan keluarga kita baik-baik saja. Setelah itu anak-anak mereka pulang dan mereka makan bersama dan beristirahat. Pada hari itu tidak terjadi apa-apa. Sampai 7 hari mereka ini tidak terjadi apa-apa. Pada hari ke-7 inilah, ketika malam hari, sekitar pukul 10 malam, Yoga beserta kakak-kakaknya ini tiba-tiba ngigau, bermimpi buruk.
dan mereka ini berteriak-teriak, tetapi mereka tidak bersamaan, tetapi dalam waktu yang hampir berdekatan, sekitar 10 menit mereka berteriak-teriak. Setelah itu, setelah yoga, kakaknya dan kakaknya lagi. Dan hal itu mengagetkan ayah dan ibunya, sehingga mereka bangun masuk ke kamar ketiga anaknya itu. Pada waktu itu anak yang pertama, kakak yoga itu, dibangunkan oleh ayahnya. Ini susah sekali, dia tetap berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Belum selesai ayah yoga ini bisa membangunkan kakak yoga yang pertama ini, kakaknya yang kedua ini juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu yoga sendiri juga bermimpi buruk, tapi dia hanya mengigau. Dan dia sudah didekap oleh ibunya, karena pada waktu itu dia yang paling kecil. Akhirnya anak yang pertama ini bisa dibangunkan. Dan anak yang kedua pun akhirnya juga bangun. Ketika bangun, mereka ini ditanya, anak yang pertama ini ditanya oleh ayah yoga, kamu ngipi apa nak? Sehingga kamu ini seperti orang ketakutan. Saya mimpi sesuatu yang sangat menakutkan, Pak. Tiba-tiba saya ini didatangi oleh seseorang yang sangat tinggi besar berwarna hitam. Rambutnya panjang sekali dan matanya ini mempunyai sorot mata yang sangat merah tajam. Dan dia memaksa saya untuk ikut dengannya. Bahkan tangan saya ini dipegang dan ditarik-tarik. Tetapi saya tidak mau, Pak. Akhirnya saya berteriak-teriak minta tolong. Pada waktu anak pertama ini cerita seperti itu, adiknya yang kedua ini juga cerita, loh mimpinya hampir sama. Jadi orang yang mendatangi mereka ini sama ciri-cirinya, hitam besar, rambutnya panjang, matanya ini merah tajam. Tetapi anak yang kedua ini malah dia akan dilempar ke jurang, sehingga dia juga berteriak minta tolong. Setelah mendengar cerita anaknya dan juga mengalami kejadian teriak-teriak pada waktu tidur, malam itu ayah yoga ini berkata kepada ibunya, kepada istrinya, dia berkata, Bu, perasaan saya ini tidak enak. Anak kita malam ini mengalami hal yang menakutkan. Jangan-jangan ini gara-gara uang yang Bapak temukan dan dipakai untuk anak-anak. Terus gimana, Pak? Jadi istrinya ini juga merasa khawatir. Gini aja, Bu, besok Bapak akan menemui Pak Agus yang menjadi tokoh agama di desa. Bapak akan meminta tolong Pak Agus, mudah-mudahan apa yang terjadi pada keluarga kita ini bisa dinetralkan oleh Pak Agus, sehingga kita tidak diganggu lagi oleh mungkin dari tumbal uang yang kita temukan. Ya udah Pak, kalau begitu besok Bapak tidak usah ke pasar, Bapak tidak usah bekerja, Bapak pagi-pagi langsung mencari Pak Agus, kata istrinya. Setelah pagi, memang akhirnya ayah yoga ini tidak belanja ke pasar dan tidak bekerja. Dia langsung ke rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya yang bernama Pak Agus. Ini adalah seorang tokoh agama dan dinilai dia juga sebagai orang pintar atau orang yang tua ilmunya. Tapi sayang ketika ayah yoga ini datang ke tempat Pak Agus,
Pak Agus ini tidak berada di tempat. Dia masih ada acara di luar kota. Seminggu kemudian baru pulang. Akhirnya Ayah Yoga ini pulang ke rumah dan dia mengatakan kepada istrinya bahwa Pak Agus tidak berada di tempat karena sedang ada acara di luar kota. Baru seminggu kemudian baru pulang. Nah, terus gimana Pak? Ya sudahlah Bu, kita berdoa saja. Mudah-mudahan ini hanya mimpi anak-anak dan tidak terjadi yang sebenarnya. Akhirnya hari itu mereka lewati dengan biasa, walaupun mereka penuh kekhawatiran. Tetapi 3 hari kemudian, kakak pertama Yoga ini ketika pulang sekolah, dan pada waktu itu biasanya dia pulang ini berjalan kaki. Kebetulan pada waktu itu dia dibonceng oleh temannya. Ketika di jalan mengalami kecelakaan. Tapi anehnya, temannya ini hanya mengalami luka ringan. Tetapi kakak Yoga, dia mengalami luka parah sehingga mengalami gegar otak dan akhirnya meninggal di tempat. Yoga ingat kejadian itu membuat ayah dan ibunya ini menjadi shock. Ibunya sampai jatuh pingsan mendengar berita itu karena anaknya ini kecelakaan. Ayah Yoga pun menangis sejadi-jadinya. Pada waktu itu Yoga masih belum mengerti apa-apa karena dia masih kelas 5 SD. Sebenarnya apa yang terjadi dia belum paham benar. Setelah pemakaman kakaknya, Ayah Yoga ini akhirnya menemui Pak Agus setelah Pak Agus ini sampai kembali dari luar kota. Dia menceritakan apa dari awal sampai anaknya ini mengalami kecelakaan. Pada waktu itu Pak Agus ini diam. Dan dia meminta waktu kepada Ayah Yoga untuk melihat secara batin apa yang sebenarnya terjadi. Dan Pak Agus berjanji mungkin besok Pak Yoga bisa kembali ke rumahnya. Dia akan baru bisa mengerti apa yang terjadi kepada keluarga Pak Yoga. Akhirnya hari itu Ayah Yoga ini balik pulang ke rumah. Dan keesokan harinya dia kembali lagi menemui Pak Agus untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Agus setelah melihat dari kacamata batin. Alangkah terkejutnya Ayah Yoga ketika itu Pak Agus ini mengatakan bahwa dari kacamata batin Pak Agus ini melihat anak-anak dari Pak Yoga ini mempunyai tanda yang sangat aneh di kakinya. Di kaki mereka sebelah kiri, Pak Agus ini melihat kaki-kaki mereka ini ada tanda seperti gelang yang berwarna merah. Padahal kalau dilihat secara biasa, mereka biasa saja tidak memakai gelang. Akhirnya Ayah Yoga ini menanyakan kepada Pak Agus, itu tanda apa Pak Agus? Padahal anak-anak saya tidak pernah memakai gelang di kakinya, apalagi gelang berwarna merah. Gini Pak, secara batin saya melihat bahwa anak-anak Bapak ini memang akan dijadikan tumbal pesugihan uang, dan mereka sudah ditandai dengan gelang di kaki kiri mereka
dengan gelang warna merah. Artinya tidak lama lagi secara berurutan nanti anak-anak Bapak ini akan mengalami peristiwa yang bisa merenggut nyawa mereka. Dan sudah terbukti anak pertama Bapak sudah mengalami peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawanya. Tidak lama lagi nanti 40 hari anak yang kedua pasti akan mengalami hal yang kita tidak tahu, tetapi pasti itu akan merenggut nyawanya. Terus gimana Pak? Gimana saya Pak dan keluarga saya? Saya belum bisa menjawab bagaimananya Pak, kata Pak Agus. Tapi saya akan mencoba membantu dengan berdoa. Mudah-mudahan saya bisa melepaskan tanda itu dari kaki anak-anak Bapak lewat doa saya. Dan ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan Allah menolong kita Pak. Karena saya lihat bahwa ilmu pesugihan ini tidak main-main. Ini berasal dari 3 tempat yang berbeda dan dijadikan satu, sehingga kekuatannya ini menjadi dahsyat sekali Pak. Pada waktu itu Ayah Yoga ini gemetaran. Dia menyesal kenapa dia menemukan uang itu dan dia memberikan kepada anak-anaknya untuk membayar SPP sehingga mengalami kejadian seperti ini. Sekarang Bapak pulang dulu, saya akan mulai mencoba meminta pertolongan kepada Allah Pak. Coba saya diberi waktu, kata Pak Agus. Iya Pak, tolong Pak ya. Tetapi Bapak dan keluarga saya minta juga sholat 5 waktu dan selalu berdoa untuk keselamatan Bapak dan keluarga. Iya Pak, kata Ayah Yoga. Akhirnya Ayah Yoga pulang pada waktu itu. Dan Pak Agus juga mulai dia berdoa. Mulai hari itu dan dia mulai juga tirakat-tirakat seperti puasa untuk melawan 3 kekuatan yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh pesugihan itu. Akhirnya beberapa waktu berlangsung, ini tidak terjadi apa-apa. Sampai 40 hari tepat dari kematian anak yang pertama, anak yang kedua ini ketika hari Minggu libur, dia diajak bermain oleh teman-temannya. Pada waktu itu 40 hari, setelah 40 hari itu, keluarga ini seperti biasa. Walaupun masih menyimpan rasa sedih karena ada keluarga yang meninggal. Waktu diajak main teman-temannya itu kebetulan bermainnya ternyata ini di sungai. Dan itu tidak diketahui oleh bapak ibunya. Dan ketika di sungai itu, kakak Yoga yang kedua ini tenggelam. Hal ini akhirnya teman-temannya ini bingung. Karena mereka mencoba menolong, tetapi tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau dia melaporkan ke rumah Ayah Yoga dan ibunya bahwa anaknya ini tenggelam di sungai yang tidak berada jauh dari rumahnya. Hal ini semakin membuat Ayah Yoga ini shock. Ibunya juga shock, stres. Mereka menangis sejadi-jadinya. Sehingga semua tetangga ini akhirnya berkumpul. Datang. Dan jenazah dari kakak Yoga yang kedua ini
7 hari baru bisa diketemukan. Begitu ditemukan dan langsung diautopsi di rumah sakit terdekat. Setelah autopsi dibawa pulang ke rumah. Ayah Yoga dan ibu Yoga ini melihat jenazah anaknya ini dengan menangis sedih, melihat anaknya menjadi tumbal. Dan ketika ayah Yoga ini melihat kaki dari putranya yang sudah menjadi mayat, dia sok kaget karena melihat bahwa ada lingkar merah berada di kaki kiri anaknya, tapi seperti luka pada waktu itu dia melihat. Dari situ akhirnya ayah Yoga ini semakin percaya apa yang dikatakan Pak Agus ini adalah benar. Dan pada waktu itu dia langsung menuju ke rumah Pak Agus. Setelah pemakaman itu dia menangis jadi-jadinya. Dia minta tolong benar-benar kepada Pak Agus. Pada waktu itu Pak Agus hanya menjawab bahwa dia sudah berusaha dan sampai saat ini dia masih berusaha. Tapi karena kekuatan dari 3 titik dari asal usul gabungan dari pesugihan itu menjadikan pesugihan ini sangat kuat sekali, sehingga dia masih perlu waktu lagi untuk bisa menetralkan kekuatan dari iblis-iblis pesugihan itu. Dan dia berjanji bahwa dia akan menemui gurunya di pondok pesantren untuk meminta bantuan juga. Karena Ayah Yoga mengkhawatirkan si Yoga ini yang masih kelas 5 SD ini juga akan mengalami hal yang sama. Dan Pak Agus tahu itu, bahwa setelah itu nanti si Yoga yang akan mengalami hal bisa merenggut nyawanya. Tetapi kali ini setelah pemakaman, malam harinya ada kejadian aneh. Jadi setelah tahlilan, sekitar pukul 8:30 lah, begitu tamu-tamu tahlilan ini sudah pulang, ayah Yoga ini ketika dia membersihkan tempat yang dipakai untuk habis selamatan tahlilan di ruang tamu, dia mendengar suara anak yang pertama dan anak yang kedua ini memanggil adiknya Yoga. Mereka memanggil-manggil Yoga dan mengajak Yoga untuk bersama mereka. Tetapi suaranya ini samar-samar. Tetapi ayah Yoga ini tahu persis bahwa hafal bahwa itu suara dari anak-anaknya. Pada waktu itu dia langsung mencari Yoga di kamarnya dan meminta istrinya untuk menemani si Yoga. Karena dia mendengar suara kakak-kakaknya ini memanggil adiknya untuk diajak. Setelah membersihkan klasa-klasa, tikar-tikar tempat untuk selamatan, untuk tahlilan, ayah Yoga ini diminta oleh istrinya langsung ke tempat Pak Agus. Dan pada waktu itu Pak Agus kaget, ada apa? Ada apa Pak? Ada apa? Tenang Pak, tenang. Ada apa Bapak kok seperti itu, gemetaran dan seperti tergesa-gesa. Akhirnya diceritakan apa yang dia dengar setelah tahlilan selesai itu. Akhirnya Pak Agus diam dan dia menerawang secara batin, dan akhirnya dia mengajak gini ayah Yoga ini, gini aja Pak, malam ini Bapak saya ajak ke tempat guru saya yang berada di pondok pesantren yang berada di Jombang. Berarti tidak lama lagi Yoga akan mengalami peristiwa yang sama dengan kakak-kakaknya. Akhirnya malam itu dia dan Pak Agus ini pamit kepada istrinya untuk berangkat ke Jombang. Sedangkan Yoga dan ibunya ini karena ketakutan
dia ditemani oleh tetangganya. Salah satu dari tetangganya ini menemani di rumah si Yoga. Sesampainya di pondok pesantren, di sana Pak Agus ini menemukan Ayah Yoga ini dengan seorang ulama besar dan mempunyai pondok pesantren besar yang berada di Jombang, yang kita tidak perlu sebutkan namanya. Di sana Kiai itu mengatakan kepada Pak Agus dan Ayah Yoga untuk segera pulang ke rumah, dan dia memberikan sebungkus garam yang sudah diberi doa-doa untuk disebarkan ke seluruh pojok-pojok rumah. Tetapi Kiai itu mengatakan bahwa tapi apabila nanti anakmu bisa terselamatkan, kalau ada sesuatu yang masih tidak baik, kamu harus ikhlas, karena ini sudah takdir Allah. Musibah ini sudah takdir Allah. Ini kata Kiai itu kepada Ayah Yoga. Pada waktu itu Ayah Yoga mengatakan, bertanya kepada Kiai, ada apa lagi Pak Kiai nanti yang terjadi? Ya, saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi kalau ada yang nanti kejadian yang masih membuat kita ini sedih, kamu harus ikhlas. Apakah anak saya nanti tetap tidak selamat? Insya Allah anakmu akan selamat. Sudahlah, pulanglah. Akhirnya mereka pulang. Ketika pulang, mereka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Pak Agus membantu pada waktu itu dengan membaca doa-doa juga, menyebarkan garam itu. Dan alhamdulillah setelah itu tidak ada kejadian apa-apa. Tetapi 5 bulan kemudian, Ibu Yoga ini tidak sakit, tidak apa. Tiba-tiba ketika tidur malam, paginya tidak bisa dibangunkan, ternyata dia sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membuat Ayah Yoga ini sedih. Kenapa setelah dia bisa menyelamatkan si Yoga, istrinya tidak bisa dia selamatkan? Akhirnya dia mengajak lagi Pak Agus ini ke Jombang untuk menanyakan kepada Pak Kiai lagi, kenapa kok istrinya ini meninggal dunia? Apakah juga menjadi tumbal pesugihan dari uang itu? Pak Kiai akhirnya menghela nafas panjang. Dulu saya sudah mengatakan bahwa kalau ada kejadian itu sudah karena kehendak Allah. Dan kamu harus ikhlas. Artinya anakmu selamat karena anakmu yang kecil tidak tahu apa-apa. Dia belum tahu apa-apa sekali dan masih bisa diselamatkan. Tetapi istrimu ada kesalahan pada waktu itu. Dia yang membujuk untuk memberikan uang itu kepada anak-anaknya. Sehingga dari kekeliruan itu, dia akhirnya juga menjadi tumbal setelah Yoga ini tidak bisa ditumbalkan. Makanya kamu harus ikhlas. Itu kata Pak Kiai. Tetapi karena itu istrinya dan kedua anaknya sudah meninggal, seikhlas apapun Ayah Yoga ini, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan keteledorannya. Dia sangat menyesal sekali. Dia membawa pulang uang itu ke rumah yang akhirnya membuat bencana di rumahnya.
Sehingga lama-kelamaan Ayah Yoga ini mengalami gangguan jiwa sampai sekarang walaupun sudah tua. Dari sinilah cerita ini saya akhiri, dan Yoga sekarang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil hikmah bahwa uang yang kita pakai untuk menghidupi keluarga haruslah uang yang benar-benar berkah dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.